Halo, 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 halo. Hai Sobat Nusantara dan juga Sobat Eljon dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan aku Nami Afrah dan juga Cia dalam Dongeng Nusantara. Hari ini aku lagi excited banget. Gimana sih dengan kamu, Cia? Ih, kenapa tuh Kak? Kasih tahu dong sama Cia. Aku kasih tahu ya. Jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2024, Jakarta berulang tahun yang ke-497 tahun nih, Cia. Wah, ternyata kota Jakarta udah tua banget ya Kak. Iya, Cia. Buat menyemarakan hari ulang tahun Jakarta kali ini, Dongeng Nusantara episode kali ini spesial membahas pergantian nama kota Jakarta yang ternyata sudah sebanyak 14 kali loh diganti, Cia dan juga Sobat Nusantara. Wah, banyak banget ya Kak pergantian nama ibu kota kita. Eits, siapa bilang Jakarta masih jadi ibu kota? Tahun ini Jakarta sudah gak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia loh, dan sudah berganti ke IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, sini yuk kita masuk aja langsung ke kisahnya ya. Sobat Nusantara tahu nggak sih, sebelum jadi kota megapolitan seperti sekarang, Jakarta adalah sebuah kota pelabuhan di daerah muara Sungai Ciliwung. Selain itu, kalian tahu nggak, kalau dahulu kala jauh sebelum Indonesia merdeka, Jakarta bukanlah nama pertama yang dipakai untuk daerah ini. Terus, nama apa Kak yang dipakai untuk Jakarta pada zaman dulu? Ada sebanyak 14 pergantian nama Jakarta dari zaman kerajaan sampai sekarang yang kita kenal sebagai DKI Jakarta. Nama pertama Jakarta adalah Sunda Kalapa. Awal mula pusat pemerintahan ada di wilayah pelabuhan Sunda Kalapa sekitar abad ke-14. Sunda Kalapa berkembang pesat menjadi sebuah kota pusat perdagangan sampai ke luar negeri. Letaknya di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun yang lalu. Dan setelah itu, Sunda Kalapa berganti nama menjadi Jayakarta. Peralihan kekuasaan dari Pajajaran ke Demak bikin nama pusat pemerintahan Sunda Kalapa ini berganti menjadi Jayakarta. Perubahan ini dilatar belakangi sama kemenangan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah dengan Angkatan Laut Portugis di Teluk Jakarta. Maka Sunda Kalapa resmi nih berganti nama menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Tanggal ini yang kemudian dipilih sebagai hari kelahiran atau hari ulang tahun kota Jakarta. Wih, menarik banget. Terus Kak. Jadi selanjutnya nama Jayakarta ini kembali berubah menjadi Stad Batavia. Perubahan ini karena kemenangan Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koen. Stad Batavia yang pertama kali berubah pada tanggal 4 Maret 1621 oleh Belanda. Dan pada tanggal 1 April 1905, Batavia ditetapkan menjadi Gemeente Batavia, yang berarti sebuah daerah lokal yang mempunyai keuangan sendiri. 30 tahun setelahnya, nama Gemeente Batavia ini diubah menjadi Stad Gemeente Batavia. Pemerintah kolonial Belanda kembali mengubah nama lagi nih menjadi Stad Gemeente Batavia pada 8 Januari 1935. Tapi, kenapa sih Kak nama Jakarta sering banget diubah-ubah? Alasannya sih sebenarnya karena zaman dulu Jakarta tuh masih dipegang sama banyak penguasa, Cia. Jadi nama Jakarta ini diubah sesuai dengan siapa yang berkuasa pada waktu itu. Dan setelah kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, maka pada tahun 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Lalu menurut undang-undang tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut keresidenan. Setiap keresidenan ini dibagi dalam beberapa kabupaten. Kemudian, nama Batavia berganti lagi nih menjadi Jakarta Tokubetsushi yang dipimpin oleh Tokubetsu Shiteo. Selanjutnya,
Saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta Tokubetsushi diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Tapi sayangnya, nama ini gak bertahan lama. Ketika Belanda kembali berkuasa, kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta lenyap begitu saja. Di masa peralihan itulah, Jakarta sempat kembali disebut sebagai Stadgemeente Batavia pada 20 Februari tahun 1950. Kemudian pada bulan Maret 1950, tepat 1 bulan setelahnya, nama Stadgemeente Batavia berubah kembali nih menjadi Kota Praja Jakarta. Nah, berdasarkan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dikenal 2 macam kota otonom, yaitu Kota Praja Jakarta Raya yang berstatus daerah tingkat 1 dan Kota Praja yang berstatus tingkat 2. Namun tak berlangsung lama, nama itu kembali diubah lagi nih sama pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Nama ini tetap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1964. Dan pada tanggal 24 Juli tahun 1975, terjadi pembulatan wilayah Jakarta yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. 5 wilayah itu terbagi atas 30 wilayah kecamatan dan juga 236 wilayah kelurahan. Sampai pada akhirnya, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta mengatur perubahan nama sebutan pemerintah daerah berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan ini juga mengatur otonominya tetap berada di tingkat provinsi. Dan selain itu, wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6, yakni 5 wilayah Kota Madya dan 1 Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Dan terakhir, daerah khusus Ibu Kota Jakarta baru saja berganti nama menjadi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Penggantian nama ini tertuang di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nah, itu dia Cia dan juga Sobat Nusantara, pergantian nama-nama Jakarta dari zaman penjajahan sampai dengan sekarang. Wah, Cia baru tahu Kak kalau sebelum bernama Jakarta seperti saat ini, Jakarta mengalami banyak perubahan nama ya Kak? Iya Cia. Nah, menurut Sobat Nusantara, gimana nih dengan 14 pergantian nama Jakarta ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke dah kalau gitu, aku dan Cia pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan keseruan kita berdua di Dongeng Nusantara episode selanjutnya, yang tentunya akan menyajikan keseruan lainnya dan juga hal-hal topik-topik informatif yang gak ketinggalan pengetahuan baru juga untuk kalian semua. Oke, kita undur diri dulu ya. Sampai jumpa!